Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews yang malam hari ini khusus kami hadirkan secara langsung dari Kantor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan tentunya malam hari ini kami akan membahas sebuah topik yang menjadi buah bibir di masyarakat, menjadi perhatian bagi kita semua. Akankah pemerintah benar-benar mencabut sanksi bagi PSSI yang berlaku sejak April tahun lalu? Dan sebelum kita membahas dialog tersebut, kita mengikuti terlebih dahulu perkembangan berita lainnya. Di antaranya tingginya curah hujan di Bekasi membuat sejumlah jalan protokol terendam banjir. Beginilah kondisi ruas Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang tadi. Hujan yang turun sejak 2 hari terakhir membuat jalan yang menghubungkan wilayah Bekasi dengan DKI Jakarta ini terendam banjir. Akibatnya, kemacetan di jalan tersebut tak terhindarkan hingga mencapai 2 km lebih. Jalan yang tergenang air hingga 30 cm membuat sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus mengurangi kecepatan. Ya kalau ada musim hujan aja, musim hujan banjir, atau ada hujan setengah jam aja langsung air naik. Ratusan rumah penduduk terendam banjir di permukiman warga Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir setinggi 1 meter ini akibat hujan dan luapan air Kali Mukefat. Meski demikian, warga tetap bertahan dan masih enggan mengungsi. Warga berharap kepada pemerintah Kota Jakarta Barat untuk melakukan normalisasi Kali Mukefat dan memberikan bantuan logistik serta obat-obatan. Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang malam tadi mengakibatkan Kelurahan Rawabuaya terendam banjir. Ratusan rumah warga dari 12 RT harus mengamankan harta benda mereka. Posko kesehatan telah didirikan untuk menampung anak-anak balita dan orang tua yang mengalami gangguan kesehatan, terutama permasalahan ISPA. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Sedangkan di Tangerang, Banten pemirsa, sejumlah warga mengungsi akibat banjir dengan ketinggian 70 cm merendam rumah mereka. Air mulai masuk ke permukiman warga setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Tangerang sejak Kamis malam hingga pagi tadi. Banjir di Desa Cibadak, Cikupa, Tangerang diperparah dengan buruknya saluran air atau drainase. Dan hingga kini ketinggian air mencapai 70 cm. Akibatnya puluhan warga mengungsi ke rumah saudara ataupun tetangga yang rumahnya tidak terendam banjir. Sementara itu BPBD Karawang, Jawa Barat terus melakukan evakuasi terhadap korban banjir yang mulai terserang penyakit di perumahan Bumi Mutiara, Karawang. Meski banjir dengan ketinggian 1 meter masih merendam perumahan mereka, sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Warga mengaku hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan barang-barang berharga. Warga pun berharap pemerintah setempat melakukan pengerukan di aliran sungai yang tak jauh dari perumahan. Akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah sekolah diliburkan, termasuk Sekolah Dasar Negeri Pilang Gede yang direndam banjir dengan ketinggian 50 cm. Dalam sebulan, sekolah ini sudah diliburkan 3 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu. Gedung sekolah ini hanya berjarak sekitar 20 meter dari bibir Sungai Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut meluap, maka dipastikan sekolah ini akan terendam. Dan kami akan mengajak Anda malam ini untuk melihat kondisi terakhir lokasi banjir di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sudah ada reporter kami, Wahyudi Ritonga. Wahyudi, laporan Anda. Ya, Aryo, berdasarkan pantauan dan informasi dari Kelurahan
Rawabuaya di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bahwa banjir telah surut yang sebelumnya banjir dengan ketinggian 120 cm sejak tingginya curah hujan beberapa ataupun kemarin malam di kawasan Rawabuaya ini. Dan beberapa warga atau sebagian besar warga telah mengungsi ke beberapa posko pengungsian termasuk ke rumah-rumah saudara. Dan tadi siang itu sempat ada beberapa balita yang sakit akibat pencemaran lingkungan dan telah dibawa ke posko kesehatan dan lalu dikirimkan ke puskesmas. Dan beberapa bala bantuan dikirimkan melalui ataupun dari beberapa instansi termasuk 3 pilar pengamanan di daerah, yaitu pihak dari kecamatan, dari kepolisian hingga TNI. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Danramil 04 Cengkareng, yaitu Kapten Infantri Ober Purba. Ya, Pak Ober, bantuan apa saja Pak yang telah diberikan oleh pihak TNI dan 3 pilar lainnya kepada warga saat musibah ini Pak? Ya, untuk pertama kami antisipasi karena memang bulan Februari ini sudah kami koordinasikan, bahkan ini sudah diperintahkan oleh Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat maupun Korem 052 WKR. Kami 3 pilar koordinasi di bawah, yaitu untuk mengantisipasi dan kami memberikan suatu bantuan yang pertama terutama dari pihak TNI, Koramil di sini, yaitu bantuan tenda maupun perahu karet. Lalu persiapan apa saja dan dari pihak TNI dan 3 pilar lainnya dan waktu musibah itu Rondan? Persiapan kami yaitu untuk membantu masyarakat. Di situ kemarin turun hujan sampai tadi pagi, kami dari pihak 3 pilar, kecamatan, Koramil maupun Polsek langsung turun ke lapangan dan sampai pagi kami standby juga ada di lapangan untuk membantu masyarakat untuk mengevakuasi apabila ada warga masyarakat yang akan dievakuasi ke tenda-tenda yang kami persiapkan. Ya, terima kasih Pak Ober. Selamat bertugas kembali. Ya Aryo, tentunya banjir ini telah bukan hanya terjadi kali ini saja dan sudah terjadi setiap musim ataupun curah hujan yang tinggi. Dan warga sendiri berharap musibah ini tidak terjadi lagi dan segera surut dan bisa kembali beraktivitas normal. Dan demikian laporan yang kami sampaikan dari Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kembali ke Aryo. Baik, terima kasih Wahyudi Ritonga melaporkan dari Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari masalah banjir kita beralih ke masalah Kalijodo pemirsa. Polres Jakarta Utara menangkap Deng Aziz dengan sangkaan pencurian listrik di kafe miliknya di Kalijodo, Jakarta Utara. Pemilik salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara ini ditangkap kepolisian Jakarta Utara sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah kos di Jakarta Pusat. Saat ditangkap polisi, ia sedang sendirian di dalam kamar kos. Penangkapan Daeng Aziz dilakukan berdasarkan laporan dari PLN terkait pasal 21 ayat 3 pencurian listrik di kafe Intan miliknya. Dengan indikasi pencurian ini, negara berpotensi mengalami kerugian negara sebesar 500 juta rupiah per tahun. Benar bahwa jajaran Polres Jakarta Utara, Serse Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap saudara DA. Penangkapan dilakukan di Jalan Antara nomor 19 Jakarta Pusat, itu kos-kosan dengan nama Central Kos. Hingga Jumat sore, Daeng Aziz masih menjalani pemeriksaan di ruang Krimsus Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan memberitakan. Dan pemirsa, Talk to iNews yang malam hari ini kami hadirkan langsung dari Kantor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan segera kembali usai pariwara untuk membahas akankah pemerintah benar-benar mencabut sanksi bagi PSSI yang berlaku sejak April 2015. Tetaplah bersama kami.